Yang saya lihat tidak ada istimewanya yang disampaikan oleh Pak Budi Wali dengan menanggapi Pak Manubulu, nggak ada. Yang ada saya lihat hanya pingin dilihat bahwa dia tuh jago teologi, dia hebat teologi, dia tahu semua. Pada akhirnya, pada ujung-ujungnya jawabannya pun sama, menyerahkan nyawanya. Kan sudah dijawab oleh Pak Manubulu. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Pastor DHI. Saya berharap dan berdoa teman-teman semua, saudara-saudaraku semua selalu dalam keadaan yang sehat, baik dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, seperti biasa kali ini saya akan menanggapi video dari Pendeta Muri Wali. Bagaimana dia juga menanggapi video dari Pendeta Yusuf Manubulu ya, kalau tidak salah ya. Saya tidak terlalu kenal Pendeta Manubulu, tetapi saya coba melihat apa yang disampaikan oleh Pendeta Muri Wali ini terkait dengan tanggapan dia kepada Pendeta Manubulu. Ya, saudara, jadi mungkin kita lebih dahulu dengar sedikit percakapan mereka ya, dan percakapan mereka ini viral di TikTok ya. Maaf, saya bukan pengguna TikTok ya, jadi saya kurang tahu apa yang viral di TikTok ya. Tapi beberapa hari lalu seseorang mengirimkan cuplikan video TikTok ini kepada saya ya. Ini cuplikan video TikTok yang ternyata itu seorang Islam ya, mungkin Islam ya, yang sedang mencecar Pendeta Yusuf Manubulu dengan pertanyaan, siapa yang cabut nyawa manusia? Pendeta Yusuf Manubulu berkata iblis ya. Lalu ditanya lagi, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Karena Yesus adalah manusia, kata si penanya. Dan Pendeta Yusuf Manubulu berkelit ya, dia mati karena menebus dosa begitu ya. Padahal yang ditanya siapa yang mencabut nyawanya ya. Mungkin ada baiknya kita dengar sedikit ya cuplikannya saudara ya. Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan, roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Dan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua. Oh begitu ya. Nah sekarang Pak yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa Pak Yesus? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan siapa ya? Mungkin sampai di sini aja saudara, nanti kan berputar-putar seperti itu. Sebetulnya Pak Yusuf Manubulu di situ sudah mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya ya begitu ya. Tapi si penanya ini tidak puas dengan jawaban itu karena bagi si penanya dia bertanya Yesus itu manusia, makanya dia matinya dia ya. Dan kalau Yesus manusia dan dia mati, siapa yang mencabut nyawanya begitu ya, seperti itu. Dan Pak Yusuf Manubulu ini, Yesus menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa, lalu kemudian mulai singgung manusia jatuh dalam dosa dan perlu keselamatan, itu sebab Yesus mati. Itu bukan jawaban yang diinginkan oleh si penanya saudara ya, bukan itu ya. Jadi seharusnya Pak Yusuf Manubulu memberikan jawaban yang gamblang ya, yang langsung gamblang, yang memang kan oleh Alkitab begitu ya. Dan saya merasa Pak Yusuf Manubulu tidak siap di sini ya, tidak siap dengan serangan-serangan si penanya ya, sehingga jawabannya terputar dan akhirnya si penanya rasanya tidak puas ya. Lalu karena dia tidak puas, mungkin potong cuplikan ini lalu viralkan di TikTok saudara. Maka sebelum saya memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan si penanya ini saudara ya,
bagi kita pendeta untuk belajar teologi ya. Penting bagi kita hamba-hamba Tuhan ya untuk belajar teologi yang benar ya, apalagi saudara-saudara ini banyak sekali kan. Nah, di sini kalau kita sudah melihat di sini mulai masuk ya, dia menjelaskan Pak Yusuf Manubulu ini tidak memberikan jawaban yang benar menurut dia. Kemudian dia masuk bahwa perlu kita sebagai hamba-hamba Tuhan belajar teologi yang benar. Memang benar. Dalam penjelasan, kalau teman-teman lihat dalam video ini, sebenarnya dia pun menjelaskan hal yang sama, berputar-putar ya, sebelum memberikan jawaban berputar-putar mengatakan bahwa kita harus memahami teologi yang benar ya begitulah ya teman-teman ya. Kemudian pada akhirnya jawabannya juga yang dia berikan itu adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau kita lihat Pak Yusuf Manubulu itu sudah benar memberikan jawaban. Dia mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Cuma nanya ini, yang orang bertanya ini ngotot. Siapa yang mencabut? Jadi di sini saya mau menjelaskan sebenarnya si penanya ini, yang saya lihatnya ini adalah dangkal. Kenapa? Jangan Pak Yusuf Manubulu yang disalahkan lagi, kan dia sudah menjawab. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mencabut nyawa Tuhan Yesus? Kata si penanya, Pak Yusuf Manubulu sudah menjawab bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia menyerahkan nyawanya, siapa yang cabut nyawanya? Ya dia sendiri. Dia memberikan itu. Nah ini yang harus dipahami. Pak Yusuf Manubulu sudah menjawab. Dan kalau yang disampaikan oleh Pak Muriwali dari channelnya dia seolah-olah memojokkan Pak Yusuf Manubulu, tapi pada akhirnya juga ujung-ujungnya memberikan ayat bahwa dia menyerahkan nyawanya. Ya kan sama. Perbedaannya hanya yang disodorkan oleh Pak Muriwali karena mungkin banyak hafal Alkitab, banyak tahu alamat ayat Alkitab, itu yang dia buka. Tetapi tujuannya sama, jawabannya sama. Apa yang luar biasa? Jadi kalau kita hanya menilai pendeta yang lain hanya karena tidak menghafal ayat, tidak mengetahui alamat ayatnya, menurut saya Tuhan tidak dipusingkan dengan itu kok. Kan benar ada ayatnya, saya sendiri, jujur saya sulit dalam menghafal. Tetapi apakah Anda berkata kepada saya bahwa kamu pendeta yang tidak layak dan bodoh dan harus belajar Alkitab lebih lagi hanya karena kurang banyak hafal? Saya banyak isi firman, tapi kadang-kadang alamatnya di mana? Menurut saya, kalau saya pribadi, kita banyak tahu hafal ayat-ayat di mana, apalagi kan sekarang tinggal di-share aja bisa, iya kan? Apakah Anda mengatakan bahwa itu dosa untuk men-share, harus dihafal? Enggak. Jangan bebani dan menganggap orang lain berdosa hanya gara-gara tidak menghafal ayat. Tetapi memang ayatnya ada seperti itu. Kan ada sarana bisa dimanfaatkan sekarang, iya kan? Jadi yang saya lihat tidak ada istimewanya yang disampaikan oleh Pak Muriwali dengan menanggapi Pak Manubulu, nggak ada. Yang ada saya lihat hanya pingin dilihat bahwa dia tuh jago teologi, dia hebat teologi, dia tahu semua. Pada akhirnya, pada ujung-ujungnya jawabannya pun sama, menyerahkan nyawanya. Kan sudah dijawab oleh Pak Manubulu. Pak Manubulu mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Si penanya bilang, siapa yang mencabut? Ya tidak ada siapa lagi yang mencabut. Tidak ada. Yesus yang memberikan nyawanya. Yesus yang mencabut. Kalau si penanya mengerti, cuma si penanya juga saya lihat tidak ada mengerti komunikasi, tidak mengerti bahasa. Gitu. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Pak Muriwali tidak ada istimewanya. Yang hanya ditonjolkan adalah dia lebih bagus daripada Pak Manubulu. Dengan mengatakan karena itu hamba-hamba Tuhan kita harus mengerti teologi ya. Teologi kita banyak buku-buku di belakang, tapi kerjaan hanya menyinyir sesama pendeta. Apakah itu pelajaran teologi? Iya kan? Itu justru cenderung menghakimi. Jadi karena itu ini pandangan saya, pandangan Pastor DHI terhadap pendeta Muriwali yang nyinyir Pak Andi Simon lah, ajaran sesat, kesembuhan dari setan. Terus Pak Manubulu harus kurang tahu teologi lah, padahal jawabannya sama. Apa istimewanya? Iya kan? Jadi sama aja. Yang saya ingin sampaikan adalah introspeksi ke dalam. Lihat diri kita, ya. Jangan cenderung seolah-olah kita pintar dari orang lain. Itu aja. Jadi kalau ada yang salah, perlu kita bertobat. Ya. Itu aja, semoga tanggapan saya ini juga mencerahkan teman-teman semua, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, di YouTube, di Facebook.
Silahkan dukung channel ini untuk bisa berkembang dan mencerahkan kita semua dan pemahaman kita tentang Alkitab. Sama-sama. Jangan maksakan seolah-olah kita paling pintar. Kita yang percaya mujizat masih ada, ayo dukung sama-sama channel ini teman-teman. Tuhan memberkati semua. Amin.